Halo semuanya para penggemar serial drama India Mahabharata. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Mahabharata yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, Uttari bertanya kepada Abhimanyu, apakah benar bahwa kamu akan bertarung dengan Duryodhana? Dan bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Abhimanyu mengatakan, misi hidupku adalah untuk mengembalikan rasa hormat Drupadi ibuku. Uttari mengatakan, tetapi aku takut. Uttari meminta Abhimanyu untuk berhenti berperang. Abhimanyu mengatakan, lalu bagaimana bila besok maut memang menjemputku? Uttari menutup mulutnya dan mengatakan, maka aku akan mati pada saat itu juga. Lalu Abhimanyu menenangkannya. Lalu dia pun memeluknya. Duryodhana mengatakan bahwa hari ini juga anak itu akan mengetahui kekuatanku karena mengarahkan kereta ke Abhimanyu. Arjuna dan Krishna menghentikannya. Anggakarna marah. Kemudian Guru Drona datang dan menghentikan Anggakarna dan mengatakan bahwa misi kamu tidak untuk bertarung dengan Arjuna. Jadi pergilah. Guru Drona menyerang Arjuna, namun Arjuna menghentikannya. Sementara itu Bima akan membunuh saudara Duryodhana. Duryodhana mencoba menyelamatkan mereka, namun dihentikan oleh Abhimanyu. Destarastra bertanya pada Sanjaya, di mana tentara kita? Kenapa tidak ada seorang pun yang menolong Duryodhana? Sanjaya mengatakan, tentara kita sedang sibuk bertempur, jadi tidak ada orang di sana untuk membantu Duryodhana. Destarastra mengatakan di mana Raja Angga? Karena membebaskan Duryodhana dan membawanya untuk mencapai saudara laki-lakinya. Tapi Maharaja Drupada menghentikannya dan menyerangnya. Kemudian Angga dan Abhimanyu menyerang satu sama lain. Bima membunuh 30 anak laki-laki Destarastra. Abhimanyu ke Karna mengatakan, nenekku Kunti telah memberitahuku bahwa kemampuan memanahmu sama dengan Arjuna, ayahku. Biarkan aku menyaksikan pernyataan itu. Lalu Karna mengarahkan panahnya ke Abhimanyu. Kunti datang dan menghentikannya. Kunti mengatakan, Karna, jangan lupa bahwa Abhimanyu adalah saudara laki-lakimu, dan membunuhnya tidak akan menunjukkan keunggulan, tetapi kelemahannya. Lalu, sebelum menyerang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah untuk mengikuti perintah teman-temanmu, atau menyelamatkan seorang anak yang merupakan saudara laki-lakimu? Kunti pun menghilang. Kemudian Karna menyadari itu hanya imajinasinya, dan Kunti tidak hadir. Kemudian dia mengangkat danusnya untuk menyerang Abhimanyu, tetapi perang dihentikan untuk hari itu. 30 saudara Duryodhana dibunuh oleh Bima pada hari ke-12. Duryodhana mengatur pemakaman mereka. Destarastra dan Gandhari berduka atas kematian putra mereka. Sementara itu Drupadi dan Subadra menemukan Abhimanyu terluka. Drupadi bertanya, bagaimana kamu bisa terluka parah? Abhimanyu mengatakan Raja Anggakarna tidak jadi melepaskan panahnya padaku. Ini semua karena gelang penyelamat ini yang ibu berikan padaku. Drupadi mengingat kata-kata Krishna. Kemudian Drupadi berbicara dengan Krishna di luar kamp Pandava. Dia mengeluh bahwa Karna telah melukai Abhimanyu. Kemudian Krishna menafsirkan kekhawatirannya dan bertanya apakah dia ingin tahu apakah dia harus mempersiapkan kematian putranya. Krishna mengatakan kematian menyertai kita setiap saat. Kita selalu siap untuk kematian. Drupadi menangis dan bertanya, bagaimana dia bisa siap untuk kematian anak-anaknya? Drupadi mengatakan jika 6 mata putranya tertutup, maka tidak akan ada yang tersisa untuk dilihatnya di dunia ini. Krishna duduk di sebelah Drupadi dan menyuruhnya untuk melihat Tuhan sebagai gantinya. Tentara Kurawa sedang mengkremasi saudara laki-laki Duryodhana.
Duryodhana bertanya pada Karna apa yang telah menghentikannya untuk membunuh Abhimanyu. Karna mengatakan, "Aku tadi tenggelam dengan rasa kagum akan kemampuan perangnya." Karna meminta maaf kepada Duryodhana, tetapi dia marah. Dia meminta Karna untuk meminta pengampunan dari 30 saudara laki-lakinya yang dibunuh oleh Bima. Duryodhana mengingatkan Karna bahwa ini perang, bukan kompetisi, dan satu-satunya tugasnya adalah memastikan kemenangannya dan menyuruhnya untuk membuktikan persahabatannya. Drona mengatakan tidak mungkin selama kelima Pandawa berada di medan perang. Sangkuni datang dengan rencana untuk membunuh Abhimanyu. Dia memberitahu mereka tentang Jayadrata untuk membalaskan dendam atas apa yang dilakukan Pandawa padanya selama pengasingan. Kemudian di adegan selanjutnya, Abhimanyu di luar kamp Pandava. Arjuna datang ke sana dan memberkatinya dengan mengatakan bahwa dia mendengar tentang keberaniannya melawan Karna. Dia bangga pada Abhimanyu. Kemudian Abhimanyu bertanya pada Arjuna, apakah Karna benar-benar pemanah yang baik? Arjuna mengatakan bahwa Karna memiliki kekuatan dan tekad, tetapi jika dia juga memiliki keberanian, maka tidak mungkin untuk mengalahkannya. Arjuna dan Abhimanyu bertemu dengan tentara Pandawa. Yudi memberitahu Arjuna bahwa Susarama telah pergi untuk menyerang kota Virat. Virat ingin pergi untuk melindungi kerajaannya. Krishna mengatakan, jika Virat pergi, maka pasukannya juga harus pergi bersamanya. Dan Virat pun setuju. Krishna berkata dia bisa membuat kuda keretanya naik lebih cepat dari angin, dan Arjuna saja sudah cukup untuk tentara Trigarta. Virat berpendapat bahwa tentara membutuhkan Arjuna, tetapi Krishna mengatakan ada prajurit lain yang hadir di pasukan ini. Arjuna setuju dan mengatakan dia akan mengalahkan tentara sebelum matahari terbenam. Dia menyuruh Abhimanyu untuk bertarung dengan luar biasa dan memberkatinya untuk kemenangannya. Ayah dan anak berpelukan. Saat Abhimanyu naik ke atas keretanya, gelang penyelamatnya jatuh. Krishna memperhatikan hal ini, tetapi tetap diam saat Abhimanyu pergi. Di medan perang, seorang utusan datang dan memberitahu tentara Kurawa bahwa Arjuna dan Krishna telah mengejar Susarama. Sangkuni senang karena rencana mereka berhasil. Dia memberitahu Drona untuk memulai formasi. Drona menembakkan panah ke langit dan mengaburkan penglihatan tentara Pandawa. Ketika mereka berhasil melihat lagi, mereka memperhatikan formasi. Bima mengatakan inilah mengapa mereka membawa Arjuna dari medan perang hari ini. Bima mengatakan formasi ini akan menghancurkan sisa-sisa pasukan mereka. Bima melihat formasi dan mengatakan hanya Arjuna yang dapat memecahkannya. Kemudian di sisi lain Utari mengatakan pada Drupadi bahwa dia merasa kehidupan Abhimanyu dalam bahaya. Drupadi mengatakan jangan khawatir, sampai dia memiliki gelang penyelamatku, maka dia akan baik-baik saja. Sementara itu prajurit masuk dan menemukan gelang penyelamat dan mengatakan dia menemukannya. Drupadi dan Utari terkejut melihat itu, dan Utari pun pingsan. Di lapangan Abhimanyu bilang dia tahu pintu masuk ke formasi, tapi Sadev bilang kamu tidak tahu jalan keluarnya, jadi tinggallah di sini. Maharaja Drupada bilang jangan khawatir, aku akan mencoba untuk menghancurkan formasi tersebut. Sementara itu tabib mengatakan alasan dibalik ketidaksadaran Utari adalah karena dia hamil, dan kemudian Drupadi menginformasikan tentang hal ini ke Subadra, dan keduanya pun senang mendengarnya. Kemudian Dusan memberitahu guru Drona bahwa Drupada berhasil menghancurkan formasi.
Duryodhana mengatakan ini berarti kita akan kehilangan kesempatan untuk membunuh Abhimanyu. Drupadi berdoa kepada Mahadev untuk merawat Abhimanyu. Kemudian prajurit datang dan menginformasikan tentang Drupada menghancurkan formasi. Drupadi pun tersenyum dan meminta prajurit untuk memanggil Abhimanyu. Drupada mulai menghancurkan formasi dan Sindhuraja menghentikannya. Drupada bilang, "Kamu tidak bisa menghentikanku." Sindhuraja bilang, "Aku tidak bisa. Tapi restu dari Mahadev akan menghentikanku, dan tidak ada orang lain selain Arjuna yang bisa menghentikanku. Jadi waspadalah." Sangkuni mengatakan sekarang Abhimanyu harus berada di antara keduanya. Abhimanyu mengatakan bahwa aku bisa menghentikan pandangan cakra sampai matahari terbenam. Tolong beri aku kesempatan untuk melakukan ini. Yudhistira setuju dan mengatakan, "Teruskan Abhimanyu, dan kita akan berada di belakangmu dan melindungimu." Duryodhana berkata, "Begitu Abhimanyu masuk, mari kita sambut dia." Dan Pandawa itu akan memohon untuk menyelamatkan hidup Abhimanyu. Drupadi menunggu Abhimanyu. Prajurit datang dan menginformasikan bahwa Abhimanyu sedang memasuki formasi, dan dia tidak bisa datang. Abhimanyu memasuki formasi dan menghancurkan formasi. Duryodhana mengatakan, "Abhimanyu sedang memasukinya. Mari kita menghabisinya." Sekian untuk sinopsis Mahabharata hari ini. Saksikan keseruan Mahabharata hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.